Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Nur dari kelas PJKRH dengan NIM 2003015012444. Berikut saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hakikat perkembangan. Yang pertama, mengenai pengertian perkembangan. Perkembangan dapat diartikan sebagai satu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. 2. Konsep perkembangan. Dalam proses perkembangan manusia terdapat dua proses perkembangan yang saling berlawanan, yaitu pertumbuhan atau evolusi dan kemunduran atau involusi. Perkembangan berarti terjadi proses kesinambungan, dan proses itu bersifat siklikal, dalam arti perkembangan itu memunculkan tanda-tanda akan berkembangnya kemampuan-kemampuan dan kemudian menghilang, dan kemampuan yang hilang itu akan muncul kembali pada usia berikutnya. Ini berarti perkembangan itu tidak menunjukkan adanya suatu peningkatan, melainkan rangkaian gelombang yang terjadi secara berulang-ulang. Pola perubahan normal umumnya dapat digambarkan seperti kurva berbentuk lonceng. Pada mulanya menunjukkan kenaikan, kemudian mendatar, dan pada usia tua menunjukkan penurunan. 3. Prinsip perkembangan. 1. Perkembangan menyangkut perubahan. Tujuan perkembangan adalah realisasi diri atau pencapaian kemampuan bawaan. 2. Perkembangan awal lebih penting daripada perkembangan selanjutnya, karena dasar awal sangat dipengaruhi oleh proses belajar dan pengalaman. Apabila perkembangan membahayakan penyesuaian pribadi dan sosial anak, ia dapat diubah sebelum menjadi pola kebiasaan. 3. Perkembangan timbul dari interaksi kematangan dan belajar dengan kematangan yang menetapkan batas bagi perkembangan. 4. Pola perkembangan dapat diramalkan, walaupun pola yang dapat diramalkan ini dapat diperlambat atau dipercepat oleh kondisi lingkungan di masa pralahir dan pasca lahir. 5. Pola perkembangan mempunyai karakteristik tertentu yang dapat diramalkan. 6. Perbedaan individu dalam perkembangan, yang sebagian karena pengaruh bawaan dan sebagian karena kondisi lingkungan, ini berlaku baik dalam perkembangan fisik maupun psikologis. 7. Terdapat periode dalam pola perkembangan yang disebut periode pralahir, masa neonatus, masa bayi, masa kanak-kanak awal, akhir masa kanak-kanak, dan masa puber. Dalam semua periode ini terdapat saat-saat keseimbangan dan ketidakseimbangan, serta pola perilaku yang normal dan yang terbawa dari periode sebelumnya, biasanya disebut perilaku bermasalah. Teori-teori perkembangan. Teori-teori perkembangan terbagi menjadi dua, yaitu teori continuity dan discontinuity, dan teori kematangan dan perubahan. Teori continuity dan discontinuity ialah terdapat dua proposisi yang berlawanan tentang perubahan perkembangan. Sebagian pakar menyatakan bahwa perkembangan itu sebaiknya dipandang sebagai proses yang berkesinambungan. Teori kematangan dan perubahan. Menurut teori kematangan, manusia menunjukkan stabilitas pada aspek-aspek perkembangannya, sedangkan inti dari teori perubahan adalah emosi manusia dapat diubah oleh lingkungan. Hukum-hukum perkembangan. A. Hukum konvergensi. Pandangan pendidikan tradisional di masa lalu berpendapat bahwa hasil pendidikan yang
dicapai anak selalu dihubungkan dengan status pendidikan orang tuanya. Menurut kenyataan yang ada sekarang, ternyata bahwa pendapat lama itu tidak sesuai lagi dengan keadaan. Pandangan lama itu dikuasai oleh aliran nativisme yang dipelopori Schopenhauer, yang berpendapat bahwa manusia adalah hasil bentuk dari pembawaannya. Pembawaan itu akan berkembang sendiri. Dalam hal ini pendidikan tidak mampu untuk mengubahnya. Aliran dalam pendidikan yang menganut paham nativisme ini disebut aliran pesimis. B. Hukum masa peka. Tiap-tiap fungsi jiwa mempunyai waktunya untuk berkembang dengan sebaik-baiknya. Profesor Hugo de Vries memperkenalkan masa peka ini dalam ilmu biologi. Profesor Hugo meneliti seekor lebah betina yang sedang mengalami masa peka. Masa peka adalah suatu masa ketika fungsi-fungsi jiwa menonjolkan diri keluar, dan peka akan pengaruh rangsangan yang datang apabila saat sang ratu peka. Kemudian ia mendapatkan zat-zat makanan tertentu, ia akan berkembang baik. C. Hukum tempo perkembangan. Perkembangan anak ada yang cepat atau tempo singkat, ada pula yang lambat. Sebagai contoh, keterampilan berbicara dan berjalan. D. Hukum irama perkembangan. Di samping perkembangan itu mempunyai tempo, juga mempunyai irama masing-masing. Irama berarti variasi atau fluktuasi naik turunnya kecepatan perkembangan individu, baik perkembangan jasmani maupun rohani. Perkembangan anak itu mengalami gelombang pasang surut mulai lahir hingga dewasa. Kadangkala anak juga mengalami kemunduran dalam suatu bidang tertentu. E. Hukum kesatuan anggota atau organis. Menurut hukum ini, tiap-tiap anak terdiri dari organ-organ atau anggota tubuh yang merupakan satu kesatuan. Di antara organ-organ tersebut, antara fungsi dan bentuknya tidak dapat dipisahkan, berdiri integral. Perkembangan fungsi-fungsi pada diri manusia seperti panca indera, berbicara, perasaan, pikiran, dan sebagainya tidak berkembang sendiri-sendiri, tetapi merupakan satu kesatuan. Satu sama lainnya saling bersangkut paut, saling mempengaruhi, dan merupakan suatu keseluruhan. F. Hukum rekapitulasi. Teori rekapitulasi mengatakan bahwa perkembangan yang dialami oleh seorang anak merupakan ulangan atau secara cepat sejarah kehidupan suatu bangsa yang berlangsung dengan lambat selama berabad-abad. Jika pengertian rekapitulasi ini dialihkan atau ditransfer ke psikologi perkembangan, dapat dikatakan bahwa perkembangan jiwa anak mengalami ulangan ringkas dan sejarah kehidupan umat manusia. G. Hukum bertahan dan mengembangkan diri. Dalam kehidupan timbul dorongan dan hasrat untuk mempertahankan diri. Dorongan yang pertama adalah dorongan mempertahankan diri, kemudian disusul dengan dorongan mengembangkan diri. Dorongan mempertahankan diri terwujud misalnya pada dorongan makan dan menjaga keselamatan diri sendiri. Dorongan yang kedua adalah dorongan mengembangkan diri. H. Hukum Trotz-Zalter atau masa menentang. Hukum ini berpandangan bahwa perkembangan individu itu tidak selalu berlangsung dengan tenang dan teratur, tetapi pada masa-masa tertentu terjadi suatu guncangan yang membawa perubahan secara radikal. Masa mengalami guncangan semacam itu biasanya terjadi pada 2 kali periode, yaitu pada saat individu berusia 3-4 tahun dan berusia 14-17 tahun. Ya, baiklah, itulah tadi materi singkat
dengan judul Hakikat Perkembangan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.